Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kurama Channel. Sekarang di segmen ngebatik, ngelantur bareng TKI. Yang sekarang TKI-nya sudah diganti menjadi TMI. Siap-siap dengerin podcast tak biasa. Kurang modal tapi semangat jadi alas. Kami berbagi ide, pikiran dan curhatan. Sekarang saya bareng siapa? Andri Andri asalnya dari mana? dari Majalengka. Oh yes, asli yang Majalengka. bertempat di daerah Maja, Oh, Maja. di bawah kaki Gunung Ciremai. Wis, ini orang gunung, teman-teman. Orang Gunung Ciremai. Suka naik gunung atau berarti? Ya sekali-kali lah. Anjir. Tinggal lihat tuh Yun oge. Yo. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal di Maja. di daerah Maja, bertepatan di daerah Maja, di deket SMP Negeri 1 Maja. Tuh buat teman-teman, sekolah dulu di mana? Sekolah di SD-nya SD Lumaju, di SMP-nya SMP Negeri 1 Maja. Kalau SMA, bukan SMA, STM dulu lah. STM di daerah Majalengka, tepatnya di daerah Cigasong ke sebelah sana seeutik lah. Sebelah sana saya Di STM Negeri 1 Oh, berarti sama kayak Paang berarti ya? Oh iya, itu satu Alma mater. Cuman sekelas. saya kelulusan 98, beda satu tingkat. Beda angkatan. Wah, ternyata. Saya bagian listrik lah dulu. Oh, kalau Paang mah jurusan Bandung. Bangunan gedung. Saya perdana bagian listrik di Berarti ini STM bisa Negeri 1. bisa nyambi benerin listrik. Oke, berarti ya. Ya, sedikit-sedikit lah. Ini saya sedikit perkenalan ya. Andri ini terkenal dengan multi talentan. Jadi dia bisa segera dikerjain. Oh, ada listrik rusak, benerin. Ada pipa bocor, dibenerin. Ada apa pokoknya bisa benerin. Abis multi talent. Ngebangun rumah juga bisa dia. Ya, harus segala bisa lah. Iyalah, Apalagi hidup seorang diri. Oh lah, anjir dibahas ya. Utama karena tadinya. Ya kan di dia seorang diri. Oh iya. Kan di dia seorang diri di sana kan. Dulu alasannya datang kerja ke sini alasannya kenapa? Alasannya dulu kebenaran ada kesempatan teman ngajak kerja ke sini ya, pengen juga lah kerja ke luar negeri gitu. Kesannya kayak gimana gitu. Pengen cari pengalaman cari gitu, pengalaman juga ya. Seperti kayak gitulah intinya. Yang ngajak tuh dulu siapa? Dulu yang ngajak kebenaran masih teman yang dulu bareng pernah kerja di salah satu perusahaan di Bandung gitu. Cimahi Bandung. Di Cimahi. Daerah Cimahi. Sebut ngaran tenan sebut nama. Namanya itu Pak Udi. Oh, Dulu Pak yang Udi. ngajak. Oh, Pak Udi sekarang Pak Udinya masih di sini ya? Ya, masih di. Cuman sekarang berbeda Tempat kerja. tempat kerja. Sekarang. Ini tempat kerja ke berapa tah kalau Andri tah? Ini kurang lebihnya yang ketujuh lah di sini. Wih. Itu yang ketujuh. Dari tahun berapa tuh? Dari tahun berapa dulu? Pertama awal ke sini 2013. 2013. Berarti sama kayak si Paang berarti Ya, 2013. sekitar bulan Agustus September lah. Oh, dulu sama juga. berarti sama Ya, kayak Paang kemarin. kurang lebihnya sekitar segitu. Kalau dulu kan masih pakai pisah turis. Kunjungan, bisa turis. Kunjungan dulu. 3 bulan dulu tanya. Masih bisa ya dulu 3 Bolak-balik. bulan. Bolak-balik terus. Pas kebenaran pisah kerja beres, nggak taunya perusahaannya tutup. 1.000. Ya. Terus. Akhirnya saya di sini terbengkalai lah. Nganggur. Setelah nganggur nyampe ikut di rumah teman selama 1 bulan nganggur. Di Cina tuh Cina, teman-teman kesan ada nyampe nganggur pekerja 1 nganggur bulan. deh. Terus visanya gimana tuh? Ada visanya Ya, udah bisa kerja. kerja. Tapi perusahaannya yang Sebenarnya bangkrut. Perusahaannya yang tutup. Oh, jadi tapi tetap legal berartinya enggak Ya, jadi tetap ilegal legal. gitu sama visanya masih aktif gitu. Beneran udah pas sebulan nganggur nggak bekerja, kebenaran ada tawaran lagi di salah satu perusahaan, ada temen yang masuk ke situ lah.
selama di situ itu bulan apa ya? Itu berarti Menjelang Imlek yang gitu. kedua berarti itunya. Itu Berarti kan perusahaan Agustus, yang September, kedua. Oktober habis tah menjelang Imlek teh nganggur sebulan berarti sekitar Desemberan berarti merenya. Sebelum Desember pokoknya masih sekitar di bulan Agustus Septemberan lah. Oh, Di September itu masuk di salah satu perusahaan lagi. Ikut ada teman orang Indo juga di situ, kebenaran kurang orang ya masuk ke situ berdua dulu sama Pak Adep teman masuk di situ. Berarti Henry mah 2013 sampai sekarang 2024 berarti hampir 11 tahun berarti nya. Ya, kurang lebih perusahaan berarti nya. kalau hitungannya kurang lebih 11 tahun. Tapi banyak juga kan bolak-balik di Indo, kadang-kadang nganggur di Indo gitu. Jadi enggak 11 tahun di sini. Enggak full di 11 sini tahun terus. full di sini. Oh, jadi ada pulang dulu terus agak lama pulang. Di sana ada nganggurnya, bahkan sempat kuli bangunan juga Ya, di sana. nanti kita bahas itunya masalah 2000 nah nanti kita bahas. Iya mah sekarang mah gajinya dulu kalau boleh tahu ini mah. Dari awal teh berapa dulu? Mau disebut mau enggak apa-apa. Sampai sekarang tuh ada kenaikan atau gimana enggak atau sama-sama aja gitu. Dulu alhamdulillah kalau dulu ya sekitar waktu awal pertama kesini itu dari perusahaan tuh dikasih kalau nggak salah langsung pakai yuan. Langsung Kalau pakai yuan saya, nerimanya. bukan dolar. Pakai yuan sekitar 5.500 yuan kalau nggak salah. Itu pertama kesini. Terus rupiahin berarti 11 jutaan berartinya. Ya kurang lebih nggak tahu lah dulu waktu Oh, ada beda masih belum kursnya 2000 lah. Oh iya belum beda. nyampe Belum. 2000. Belum nyampe 2000 dulu. Kalau sekarang berarti sekarang lebih besar atau sama aja? Ya alhamdulillah sekarang ada kenaikan lah dari setiap perusahaan tingkat ada. Oh karena udah ketujuh perusahaan nih, berarti terus nambah. Ada yang ngurang juga sebenarnya. Tentu tiap perusahaan pindah perusahaan dia nambah Pernah kan? ada kurang juga karena di sini juga karena setiap perusahaan kan berbeda-beda Ya. lah ininya gitu, jadi ada naik turunnya lah Ya benar. tergantung dari pihak perusahaan sendiri. Kesan pertama kesini gimana tuh Andri? Kesan pertama ya Pas awal datang ke Cina gitu. bisa disebut senang, bisa disebut kayak Bingung. gimana ya, bingung juga lah, bingungnya karena dari musim itu kan, musim sama dingin dari berarti musim ya. Waktu pas pertama kesini itu udah agak mau dingin, pas kebenaran belum nyampe sebulan itu ada nyampe hujan salju kecil tapi kan kecil-kecil ya hujan salju kayak gitu. Nah itu seperti kayak gitulah dulu nyampe dulu emang tahun 2014 kalau nggak salah itu kan saljunya tebal banget di sini itu tahun 2014 tebal banget. Waktu 2000 kebenaran pas pertama kesini itu 2014 berarti nya 2014 ya, berarti kan. Imlek pertama di sini itu. Terus badai berarti badai salju. Tapi pas kebenaran Imleknya pulang. Oh ada pas pulang. Pulang. Oh iya. Kultur shock ayat anu bikin kaget gitu. Apa yang bikin kaget? Bikin kaget itu oh ya. Itu waktu bikin kaget itu pas saya mau pulang di imigrasi. Gimana tuh? Di imigrasi di bandara. Pas saya datang ke sini itu berat badan saya cuman sekitar 52 apa 53 lah sekitar segituan lah. Pas kebenaran mau pulang badan saya nyampe gede, nyampe sampai 70 kilo. Anjir, jauh. Di Itu situ pengalaman lucu anjir. di pihak imigrasi nyampe ngantri ke belakang karena ditahan ini Orangnya dipoto beda. paspor ya dipoto paspor kecil pas lihat orang fisiknya gede nah seperti kayak gitu nyampe ngantri ke belakang panjang gak yang pihak imigrasi yang dari sebelah udah semua kumpul di situ lama-lama tapi paspor bisa di-scan itu sesuai lah gitu. data aman gitu. Kan iya Nah, cuman itu perawakan lihat dan dari muka jadi fisik, beda ya, gitu. dari situ. Tapi nggak lama udah dilolosin karena data Ya, emang itu bener. sesuai gitu. Ya. Dan ciri-ciri muka lah dari pasti situ, ada gitu ya. Dari situ pengalaman. Itu melin kultur shock. Saya juga Iya, kaget pengalaman. gitu. Masalahnya apa? Pertama kali pengalaman itu datang ke sini terus pulang kan belum tahu apa-apa Berarti gitu. dina jangka waktu dari Agustus tataronya selama 4 Sekitar 4 bulanan berarti 4 bulanan 5 bulan itu teh ya. langsung
Ya, gitu barunya. karena mungkin masalah dari pikiran, nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Terus dari makanan terjamin, ya maksud terjaminnya ya gitu kan. Pasti makan lah sehari 3 makan kali di mah sini gitu. itu jadi udah aturannya kayak gimana? Pagi makan, Sesuai siang lah, makan, pagi, siang, jam tepat waktu lah itu Ya, istilahnya seperti kayak benar, gitulah. benar. Kalau di Teratur sini gitu ya, teratur makannya makan gitu. itu. Ya, kalau di Indo kan Saka pagi na. makan pagi, kadang-kadang sore males. Kalau di sini harus karena udah disediain Iya, waktu iya. itu. Karena itu Ada juga kan, jadwalnya lah nah, gitunya. nggak setiap perusahaan lah nyediain Iya, yang kayak iya. gitu. Ada yang masing-masing dulu waktu pertama saya kesini ya beneran disediain. Yang cuman sayangnya nggak manjang gitu dah karena perusahaan. tutup. Jika nama tutupnya gara-gara para panaan ri meureun. Bisa jadi itu nyampe karena berat kilonya naik. Macam aja tuh banyak ku karyawan sudah tuh mahal lagi. Terus pengalaman lucu selain tadi di imigrasi eta naon deui eta? Pengalaman lucu. Oh, Susahnya aya tuh. Aya waktu pengalaman lucu kemarin di mana? Hangzhou itu pas main gitu, Oh, iya. sama teman-teman gitu. Gimana Main mau udah mobil naik taksi salah. Belum juga naik, baru naik kaki baru naik sebelah. Mobil udah jalan. Dari situ Kageret. Atuh dari kumaha situ untung nggak jauh gitu ya, cuman sedikit gitu. Jadi Pas, kaki mau naik masuk, mobil udah jalan gitu. Ini pintu aja belum ditutup, nggak tahu sopirnya kayak Malaweng supir aja. lagi ngelamun kayaknya sopirnya. Dan terus udah naik ternyata. Udah naik, pas sudah jalan berapa meter jauhnya. Pas kebenaran yang pesan taksi itu kan teman di HP teman. Nah, ada telepon dari teman, kebenaran si sopir juga ada telepon dari orang juga gitu, sama-sama ada telepon, dikiranya sama gitu ke situ nyambung padahal bukan. Nggak taunya itu salah naik mobil. Udah mau kegeren. Udah Mobil salah. Aman, salah naik mobil. Untung balik lagi ke tempat tujuan, kebenaran di halte bis gitu. Kiranya. Ya ujungnya kan di situ sampai sopir juga ketawa-ketawa gitu. Untung supirnya baiknya. Ya, sopirnya Friendly baik lah. gitu, bisa diajak ngobrol kumaha. Nah, dari situ ganti Ada mobil, lagi yang lucu atau udah wae eta? yang lucu. Sebenarnya yang lucu-lucu tuh kayak gimana? Wow, itu mah pengalaman lucu. Dibilang lucu ada, dibilang pahitnya ada. Gimana tuh? Dulu semenjak habis nganggur yang 1 bulan itu, saya kan masuk lagi ke salah satu perusahaan. Nah di situ baru juga 3 bulan bekerja. Pas kebenaran hari Jumat, saya habis Jumatan, temu sama teman. Terus si teman itu mungkin ke tempat tradingnya bosnya gitu ya. Temennya bukan bosnya lah, temennya gitu ya. Nah dari situ mungkin pas mau pulang itu diajak makan-makan. Setelah diajak makan-makan, pulang nggak langsung pulang, malah ngajak ke tempat si anak buahnya bosnya itu. Udah katanya ke karaoke dulu kan. Oh ya, anjir karaokean ya guys ya. Itu pertama kali saya seumur hidup baru masuk tempat karaoke. Di Indonesia belum pernah. Di Indonesia pun saya belum pernah masuk tempat di sini karaoke. pertama kali. Di sini pertama kali udah masuk tempat karaoke. Pulang itu tengah malam jam 2. Saya kebenaran Karaoke-nya gimana biasa-biasanya di karaoke biasa gitu ya biasalah di karaoke kayak gitu. Inilah baru dakwe nyanyi, teman-teman ya, gitunya sama si gitu. Dunung bosnya gitu kan ya. Bosnya. Cuman kan orang sini kan kebanyakannya minum gitu lah. iya, Tapi iya, orang kita enggak ikut-ikutan Ya, kayak gitu. masing-masing lah itu mah Masing-masing gitunya. ya. Nah, dari situ saya jam tengah malam pulang pakai taksi, nginep di rumah temen. Pas pagi saya masuk kerja. Si kepala bagian, si manajer langsung ngomong, kita kerja di sini udahan. Ya, dari situ ya mau dibikin lucu, dibikin pahit ya itu. Awalnya gini, suruh mesen tiket mau kapan? Kata saya pulang nanti pakai resi aja yang langsung ke Bandung.
nanti tanggal segini, nggak tahunya disuruh pesen tiket itu suruh cepet-cepet karena perusahaannya bukan perusahaan sebenarnya. Jadi si pihak perusahaan itu kayaknya udah nggak mau pakai lagi si kepala bagian itu. Si kabagnya mau di-cut gitu. Mau di-cut. Jadi otomatis kan orang Indonesia ke bawahnya. Nah, dari situ pengalaman ya mau dibilang pahit mau enggak. Jadi kan orang lain Imlek itu sekitar 2 bulan lagi sebelum Imlek. Kan biasa pulang Imlek. Kebenaran saya itu lebih awal pulangnya jadinya. Terus masa-masa sulit ya, masa-masa sulit mau di Indo mau di sini bebas, masa-masa ripuh napisan, masa-masa sulit ya dibilang masa sulit waktu tahun sekitar 2016-17 kalau nggak salah itu ya. Setelah saya bekerja di sini 1 tahun, tapi visa masih ada. Saya nggak kembali ke tempat perusahaan tersebut. Nah, tadinya saya minta pindah, nggak dikasih sama si perusahaan itu. Nah, akhirnya saya pergi ikut teman pergi ke perusahaan, salah satu perusahaan lagi di daerah Sandong. Nah, situ. Karena kebenaran pakai visanya visa di sini. Jadi masih visa di Sausing, tapi kerja di Santong. Itu juga kan tadinya mau diurusin di sana. Nah, visa itu sekitar 3 bulan lagi, kalau nggak salah. Terus? Nah dari situ setelah di sana 3 bulan mau diurusin ya bisa mau habis ya saya pulang lagi ke Indo. Oh jadi sebelumnya bukan masalah itu gitu. Pokoknya sempet saya nganggur di Indonesia nyampe 1 tahun setengah. Oh jadi sebelum proses ke Sandong? Nggak tahu sebelum proses ke Sandong atau sesudah itu saya lupa masalah itu. Waktu inti nama pokoknya mah pernah masa-masa Sandong lah gitu. Mesti pernah pulang ke Indo nganggur 1 tahun setengah. Tak kumaha nganggur 1 tahun setengah di Indo. Dalam 1 tahun setengah itu karena saya juga kan di sini lagi diurusin juga sama teman itu kan mau balik lagi, tadinya mau balik lagi ke sini lagi berkas lagi diurusin sama teman, tapi saya nggak ngerti keadaan di perusahaannya kayak gimana. Pokoknya nunggu terus. Akhirnya ya di sana mau kerja takut ada panggilan. Akhirnya ya diam pas diam kayak gitu ngapain kerja. Akhirnya ya ada pemasukan nggak ada, pemasukan itu kan nggak ada. Kebenaran ada tetangga mau bangun rumah, sebenarnya bukan rumah sih, buat kontrakan. Bikin kontrakan ya udahlah ikut aja itu walaupun nggak ini gitu ya lumayan teman-teman gitunya buat jajan ngerokok beli rokok kayak gitu. Akhirnya ikut sempet itu sekitar berapa 3 bulanan lah kalau nggak salah ikut. milu nggak bangun itu ikut kuli ngaduk lah kayak gitu lah. Pokoknya ikut kuli bangunan dulu lah selama 3 bulan kalau nggak salah itu. Iya alumni Cina jadi nggak bangun gitu, jadi tukang bangunan ya. Nah itulah masa-masa. Berarti keuangan ya biasa di Cina kerja dapat taruhlah ya, lumayan udah dapat gitu lumayan ya. Gitu. Begitu itu nganggur langsung nya kerasa pisan lah dampak ekonominya gitunya. Pastilah apalagi 1 tahun setengah. Ya pokoknya yang penting mah ada pemasukan yang halal gitulah. Ya gawe ada ibaratnya nyuruh kerja ini ya ikutin aja gitu, yang penting ada pemasukan itu aja. Anjir eta pasti sulit, pasti nyalamun diceritakeun pasti ripuh pisan. Cuman diceritakeun mah sedih mah sedih. Kamu nggak akan kuat biar aku saja itu. Ya kebayang lah sama yang lain ya pasti kayak gitu lah. Pasti kebayang lah sama kita lah, biasa dapat pemasukannya lumayan gede begitu istilahnya. Kita di Indonesia mau kerja bingung, takutnya ada panggilan, nggak kerja nggak punya uang, jadi apa wes segala dikerjain serabutan lah gitu berarti lah. Ada yang nyuruh ini ikut, ada yang nyuruh itu ikut, ya pasti kebayang lah sama saya pastinya. Aku mah lagi segitu mah itu daripada uangnya. Ya kadang-kadang ada yang nyuruh freelance dulu waktu itu juga ikut freelance juga, paling ikut di tempat teman karena kan komputer di rumah juga nggak ada kan komputernya itu, jadi kan yang ngerjain ikut aja di tempat yang ada di teman. Namun yang penting mah gawe apa yang bisa menghasilkan gitu aja.
Terus yang paling dirindukan di Indonesia selain keluarga, kumaha? Yang selain yang orang tua, anak atau telah selain itu apa gitu? Apakah makanan atau teman-teman atau suasana kelas sok manu di paling sono teh naon? Ya, sebenarnya sih kalau masalah itu mah relatif sih, masalahnya yang intinya mah ya sebenarnya mah keluarga pastilah. Itu mah matak saya nanya selain keluarga. Kalau selain keluarga, kalau makanannya di sini juga sebenarnya untuk saat ini, untuk sekarang lah di sini juga kalau makanan cuman asal kita sendiri aja yang bisa mengolahnya. Seperti kayak Ya, gitu aja. Kalau zaman dulu, kalau dulu bener-bener di sini itu susahnya gitu karena belum tahu cara beli online seperti kayak gimana. Kalau sekarang kan semakin kesini semakin Gampang lah gitu. gampang lah. Ditambah nih saya dulu kan pernah kerja bareng sama Andri tahun 2019. 2 tahun hampir 2 tahun. 2 tahun kurang. 2 tahun bareng. Andri tuh suka bikin kerajinan, bikin bakso tahu, bikin cilok. Sekarang tuh bisa ada sih ayo. Saya belajar dari si Andri dulu, belajar masak. Nyiksikan non teh bawang teh kieu. Oh, saya belajar dari si Andri. Si Andri mah emang apa ya? Udah tertempa merenya masa hidup nogus panjang gitu. Jadi ya dilakonan naon lagi jadi bisa Ya, gitu. yang penting mah kita itu walaupun apa jangan melihat dari umur, jangan melihat dari usia. Yang namanya belajar itu gak akan ada hentinya. Terus belajar. Pesan-pesan untuk keluarga yang di Indonesia, pesan-pesan. Pesannya ya semoga sehat-sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezekinya, ada rezekinya tercukupi. Amin. Ya buat semuanya lah, bukan buat Keluarga saja. hanya bukan buat keluarga aja, buat semuanya, buat keluarga teman-teman, Ya, buat amin. yang lain juga sama seperti kayak gitu. Ya. Mungkin seperti itu aja Umisnya. Andri, saya siap, belinya Aumis, udah biasa dipanggilnya si Aumis. Berhubung baterainya juga udah mau habis ini teh. Jadi mungkin ini kisah dari Andri lah, cerita dari Andri yang wah luar biasa lah gitu. Bisa nganggur segala. Jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Semoga di next video saya bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng teman-teman rekan saya di sini ataupun misalkan siapa saja yang ada di sini yang mau ngobrol sama saya. Ya mungkin terima kasih teman-teman udah menonton. Semoga teman-teman yang menonton diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di podcast ini berbagi cerita